dulu dekat sama El Rumi? Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada. Oh maaf Ji, enggak ya? Ya. Kenapa ya aku mulai kena Raffi ya, Ya kan Allah. aku nanya. Hobi banget bikin aku blunder ya. Ya aku nanya. Iya, Astagfirullah. soalnya gini. Sederet berita heboh. Pemirsa Slet RCTI, akhir pekan kemarin ragam berita heboh dan panas berujung viral, terus mewarnai media massa maupun media sosial. Berita-berita tersebut baik yang menyasar kehidupan para selebritis maupun berita-berita lainnya menjadi sorotan lantaran menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Dan inilah sederet berita heboh di jagat sosmed yang jadi sorotan versi Silet. Mulai dari pengakuan mengejutkan Zaskia Adiameka yang pernah ingin gugurkan kandungan, hingga viral pelantikan ketua RT RW di PIK mewah bak pelantikan gubernur. Pengakuan mengejutkan Zaskia yang sempat ingin gugurkan anak kelima. Sebuah pengakuan mengejutkan diutarakan oleh Zaskia Adiameka terkait lelahnya mengurus anak. Apalagi saat ia mengira sudah bisa kembali menikmati hidupnya bersama sahabat tanpa mengurus bayi. Usai melahirkan anak keempatnya, Zaskia justru kebobolan anak kelima. Bukannya senang, istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengaku ia justru terkejut hingga menangis sejadi-jadinya. Karena itu pula ia dan sang suami sempat mencari rumah sakit sampai ke Singapura untuk bisa menggugurkan kandungannya. Namun ia urung melakukan hal buruk tersebut setelah dinasihati oleh sahabatnya pasangan Tengku Wisnu dan Shirin Sungkar. Lantas, apa nasihat yang didapat Zaskia Adiameka dari kedua sahabatnya itu? Punya anak, hamil lagi. Hamil ini bener-bener gak di-plan. Jadi anakku udah Subur lo tuh ya? subur banget kan, Astaga. mamaku anaknya 7 gitu kan. Oh, turunan dia. Turunan, terus tiba-tiba Iya. hamil, ini hamil yang kelima agak spesialnya aku shock pas tahu hamil, bukannya happy, aku nangis. Nangis. Aku pas tahu, aku langsung nelfon Mas Anung, kenapa gitu kan? Kenapa aku nangis sampai nggak bisa ngomong? Adekku sampai datang ke rumah yang paling kecil ngelihat aku lagi nangis, aku dipeluk. Kenapa? Nggak bisa ngomong, aku coba nunjukin garis 2. Ya udah nggak apa-apa, kamu hamil nih, kamu senang. Enggak, aku nggak mau, aku udah nggak mau hamil lagi, nggak mau nyusuin, Iya. aku pengen main, aku pengen menikmati Karena hidupku. lagi happy-happynya nih. Happy. Oh, ya udah kita coba ke dokter. Dok, bisa nggak sih digugurin? Dok, bisa nggak sih digugurin? Nggak bisa di Indonesia. Sampai udah begitu ya? Sampai iya ke dokterku kayak nggak bisa Saskia. Kenapa nggak ini berkah apa segala macam? Enggak, aku nggak mau. Oke, tapi di Indonesia udah nggak bisa ada tempat gugurin kata dokternya. Terus akhirnya Mas Anung ngelihat aku nangis terus tiap hari, dia nyari ke Singapura ada. Akhirnya Mas Anung bilang, ini udah ada kliniknya, aku udah siapin buat berangkat. Mau berangkat kapan? Nah pas udah dapat di Singapura bisa gugurin, aku udah mulai galau tuh. Aku lagi kabaran tuh sama Shirin Sungkar sama Wisnu kan, emang kebetulan kita juga deket banget. Terus Wisnu nelfon aku, dia bilang, ya kamu yakin mau gugurin? Kita nggak pernah tahu loh anak mana yang akan ngasih kamu mahkota di surga nanti gitu kan. Nah itu setelah 3 bulan galau mau ngelahirin, Wisnu sama Shirin nelfon, di titik itu kan dialog Wisnu itu yang bikin aku kayak, kata Inu bisa jadi anak kamu yang kelima malah yang ngasih kamu mahkota nanti buat di surga gitu. Udah dari situ kayak aku nangis kayak, ya udah Debbie nggak apa-apa, udah jalanin aja. Hiburan gitu ya di Iya, dan rumah. anaknya lucu banget. Yes. Itu anakku yang paling lucu, yang paling mirip Mas Hanung, paling deket sama Mas Hanung, yang paling beda sih. Lo suka gini dong? Iya. Untung. Aku kalau ngelihat dia kayak ya Allah Astaga. gitu kan ya, emang Allah emang tahu, Tuhan tuh paling tahu kapan Tuhan paling tahu apa yang kita butuhkan. Exactly. Jadi jangan sok tahu ngatur-ngatur ketika Iya. udah dikasih, nggak mau, saya maunya begini. Enggak, Iya. enggak, ini udah buat kamu, udah yang terbaik, percaya aja. Nggak pernah ngerencanain aku pengennya cuma punya 2, 3, 4, enggak sih. Jadi ya dijalanin aja ketika kayak kemarin aku ngerasa 3 udah cukup, udah kali ya punya anak 3 cukup. Taunya Allah ngasih amanah lagi, ya udah gitu. Jadi sekarang pun nanti tanya mau nambah anak lagi nggak, ya terserah Allah aja. Yang penting ntar aku mau gedein dulu, seenggaknya mau nyusuin 2 tahun dulu. Terus kalau taunya dikasih amanah lagi ya udah alhamdulillah aja gitu.
Marsha Arwan panik keceplosan soal hubungan Fuji dan El Rumi. Ajang Silat Awards 2023 satu dekade akhir pekan kemarin masih menyisakan cerita. Salah satunya pertemuan antara Marsha Arwan dengan Fuji Utami untuk kali pertama. Ya, Marsha merupakan mantan El Rumi yang saat ini justru sedang dijodohkan oleh netizen dengan Fuji. Raffi Ahmad yang penasaran bahkan sempat menanyakan langsung hal ini ke Fuji di atas panggung Silat Awards. Tapi lucunya justru Marsha yang keceplosan mengiyakan. Dan lucunya lagi, sadar jika ia telah keceplosan, Marsha pun langsung panik dan memberikan klarifikasinya. Pak dulu dekat sama El Rumi. Enggak. Oh enggak ya? Enggak ada. Oh maaf Ji, enggak ya? Ya. Kenapa ya aku mulai kena Raffi ya? Ya kan Allah. aku nanya. Hobi banget bikin aku blunder ya. Ya aku nanya. Iya, Astagfirullahaladzim. soalnya gini, biasanya kalau Raffi Ahmad udah bicara itu biasanya official banget ya. Iya, bener sih. Bener emang? Nggak Tuh, tahu. tuh kata. Oh, bukan komentar ini. Ini lagi pada bikin aku jadi blunder ya di Aduh. sini. Terus Astagfirullahaladzim. gimana Ma? Enggak. Kalau tentang Marsha? Baik. Ya nggak tahu, aku sih nggak tahu ya, aku cuman sekelibat aja, cuman pernah baca sedikit komennya, terus kayak aku nggak tahu menau soal mereka berdua, aku udah nggak pernah ketemu juga, jadi udah nggak tahu ya yang terbaik lah buat mereka berdua. Salah itu namanya konsekuensi kita lah sebagai public figure, pastinya orang ada yang pengen nge-ship kita sama siapa, senangnya lihat kita sama siapa, jadi ya diterima aja. Saya tidak pernah mempermasalahkan dijodoh-jodohin karena saya pernah dijodohin sama pilot, sama pedangdut, kemarin sama artis sana, sekarang sama tiktokers. Nyatanya apa? Saya masih jomblo dan bahagia. Jawaban saya nggak akan berubah. Kembali memanas, Antonio Dedola buka CCTV, perlihatkan Nikita Mirzani datangi rumahnya di Jerman. Konflik Nikita dengan mantan suaminya Antonio Dedola kembali memanas setelah keduanya saling sindir di medsos. Dan yang paling terkini, Antonio tiba-tiba saja membuka sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan Nikita ke rumahnya di Jerman pada tanggal 9 Juni 2023. Tony menjelaskan Niki datang untuk meminta maaf kepada ibundanya. Selain itu, Tony juga membongkar sebuah rekaman suara Nikita yang menangis terseduh-seduh, mengaku dirinya masih sayang kepada Tony dan meminta maaf atas kesalahannya. Benarkah? But I know maybe I'm wrong, I'm sorry, but you have to tell me. You have to tell me what. Nikki, what do you want from me? You know, what do you want with this letter now? What do you want? I don't know what I want for you. I don't know. You want me to come back? You want me back? Do you still love me? What? I love you, you know. I love you. Kenapa saya menangis? Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya. Ya mendemnya sering. Kan namanya masalah rumah tangga itu, semua rumah tangga pasti ada masalah. Natalie sindir Sule tak pedulikan anak di media sosial, banjir hujatan. Hubungan Sule dengan sang mantan istri Natalie Holscher kembali terusik setelah Natalie tiba-tiba saja mencurahkan kegeramannya atas reaksi Sule saat sang anak Azam dirawat di rumah sakit.
Ya, Natalie menyampaikan kekecewaannya kepada Sule dengan mengunggah bukti chat yang diduga antara mereka berdua. Ya, Natalie mengaku tak habis pikir melihat kelakuan Sule yang lebih memprioritaskan endorse pekerjaan dibanding datang langsung melihat kondisi Azam di rumah sakit. Selain mencurahkan kegeramannya terhadap mantan suaminya itu, Natalie Holscher juga membagikan dirinya yang mengcancel semua pekerjaan demi sang anak. Seakan dirinya lagi-lagi menyindir Sule. Sontak warganet merujak kebiasaan Natalie yang acap mengumbar masalah pribadi di medsos dan selalu menyalahkan Sule. Itu udah beli Bu, segitu juga udah jujur Kang Sule-nya, haduh, tulis netizen. Adik mau makan apa besok? Ada bubur Manado. Iya. Bubur Manado aja. Iya. Iya. Oh iya, bubur Manado. Ada roti tawar juga. Adik mau nasinya nasi putih atau nasi kuning? Iya. Oh enggak dong. Kan itu kan masih ayahnya. Jadi kita nggak ada yang namanya ngelarang-larang. Jadi kalau aku tipikalnya nggak mau ngelarang anak nggak boleh ini gitu. Jadi ya udah, selama ayahnya masih ada, ibunya masih ada ya. Jadi gue selalu melihat dari sisi yang pakai akal manusia sehat dulu. Jadi kalau gue lihat nggak tahu apakah itu emang si kucingnya ketutup atau segala macam, atau emang di video itu sebenarnya udah kebakar, kucingnya baru masuk setelah kebakar. Gue nggak ngerti, cuma kalau masalah kucing sampai nyawa 9 itu jujur gue belum pernah googling, tapi apakah benar atau enggak gue nggak tahu. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Semua makhluk hidup itu deh tanggung jawab Allah, itu deh urusannya Allah. Mau kapan dimatiin, mau kapan dihidupin, itu Allah yang punya aturan. Kenapa yang dibilang? Karena nggak usah kucing. Istilah kata orang umur 60 nggak mati di 30. Kenapa yang bilang umur 60 nggak mati di 30? Karena jodoh, rezeki maut itu udah Allah yang atur.
Makin berani, Maxim akhirnya update status makan siang bareng Luna Maya. Sederet berita heboh di jagat sosmed yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh pasangan yang tengah hot-hotnya, Luna Maya dan Maxim Baudier. Ya, pasca beredar momen sweet saat Maxim memberikan bunga untuk Luna yang memenangi pertandingan tenis, kini warganet dihebohkan dengan kebersamaan Luna dan Maxim saat tengah makan siang berdua. Diberi efek hitam putih oleh Maxim, wajah Luna terlihat sumringah di momen tersebut. Big lunch ya, tulis Maxim sebagai caption video. Iya. That's all yours. I know. Dana sama Amanda. A very special person. Dia adalah seseorang yang sangat spesial dan yang aku sangat respect. Dan juga a lot of stuff that I can learn from. Aku banyak bisa belajar dari dia. So yeah. Ya sama, dia juga spesial. Dek Maxim, Maxim apa ya? Ya pasti baik, orang yang sangat menyenangkan to be around with, and yeah, he's very sweet.